Terima kasih Tuhan buat kairosnya Tuhan, buat waktunya Tuhan. Engkau selalu katakan ketika sudah genap waktunya, selalu yang terbaik yang terjadi ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami percaya kepada waktu Tuhan, karena Tuhan lebih tahu dari kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau mengerti dan mau belajar untuk kami tahu dan kenal diri kami sendiri. Seringkali Tuhan kami tidak tahu diri kami sendiri karena kami tidak dekat dengan pencipta. Itu sebabnya Tuhan pada hari ini kami mau belajar terus intim sama Tuhan supaya kami mengerti hidup ini, hidup yang sangat berharga yang Kau titipkan untuk kami. Kami belajar firman Tuhan dan kami percaya Roh Kudus yang akan meneduhkan setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke. Malam hari ini kita mau belajar tentang sebuah prinsip firman Tuhan yang ini sebenarnya cocoknya untuk sebuah pelajaran yang agak lama sebenarnya, tapi Bapak Ibu kalau ada kesempatan untuk bisa catat silahkan mencatat karena ada beberapa bahasa asli yang saya mau berikan. Kita eksposisi ringan juga dari beberapa ayat yang sudah sering mungkin kita baca, tapi ada prinsip-prinsip yang sangat-sangat kalau bagi saya luar biasa lah. Yesus itu kalau memberikan sebuah tindakan atau perkataannya itu dalamnya luar biasa. Dan memang ketika dia berikan perumpamaan misalnya, kemudian dia melakukan sesuatu yang waktu saat itu menggegerkan murid-muridnya, orang-orang di sekitarnya, selalu ada maksud yang sangat dalam dan semuanya itu relevan sampai hari ini. Ya, itu sebabnya apa yang dia ajarkan itu patut menjadi center pusat daripada kehidupan manusia, khususnya kita anak-anak Tuhan. Ya. Nah begini, di dalam prinsip kekristenan kita ini sudah sering belajar dan kita sudah sering diberitahu bahwa sebuah ketaatan itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Setiap kali kita mendengar atau kita belajar tentang sebuah ketaatan, kita pasti berpikir saya harus melakukan sesuatu untuk taat. Dan betul, jadi kata mengerjakan keselamatan itu adalah sebenarnya working out, bukan working for ya. Working for bukan working for salvation, itu kita sudah dapat keselamatan, sekarang tugas kita adalah pembaharuan budi, metanoia. Tugas kita setiap hari sekolah kehidupan, working out. Jadi kayak orang olahraga gitu, supaya tubuhnya sehat, ini supaya jiwa dan rohnya sehat, kita working out. Itu mengerjakan keselamatan. Nah, itu adalah bagian, betul, bagian daripada obedience, ketaatan. Dan bahkan kita pernah bahas juga bahwa ketaatan itu sangat dahsyat, dan ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan bahkan. Yang semua diajarkan tentang pengorbanan di perjanjian lama itu dimentahkan sama Yesus, bahkan itu tidak ada artinya kalau engkau tidak kenal aku. Itu ayat-ayat yang sudah mulai transisi di perjanjian lama untuk masuk ke perjanjian baru seperti 1 Samuel 15 ayat 22, kemudian Hosea 6 ayat yang ke-6. Ya, itu apa sih artinya pengorbanan kalau tidak disertai sama pengenalan sama aku gitu loh. Itu udah mulai masuk terus sampai ke dalam pengajaran Yesus. Bahkan yang tadinya berzinah gitu, Yesus malah katakan begini, kalau kamu sudah menginginkan wanita di dalam hatimu, kamu sudah berzinah. Jadi mulai dimasukkan ke dalam hidup manusia. Itu terus diajarkan sama dia. Nah ada satu format daripada ketaatan yang tidak pernah dibahas. Dan akhirnya kita terus sibuk sama diri kita untuk terus mengusahakan hidup benar gitu ya. Dan betul kita harus lakukan itu. Cuma kita lupa satu aspek daripada ketaatan yaitu kita diajar untuk menerima. Dan seringkali akhirnya karena kita nggak ngerti bahwa menerima dari Tuhan itu adalah salah satu bagian daripada ketaatan hidup saya. Kita akhirnya tidak enjoy the ride. Kita akhirnya tidak menikmati perjalanan hidup ini sama Tuhan. Yang harusnya kita nikmati. Harusnya kita nikmati. Walaupun ada masalah, harusnya kita nikmati. Makanya Yakobus mengatakan, berbahagialah, bersukacitalah, count it all joy, tersenyumlah kalau bahasa saya. Ketika engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu bahasa aslinya adalah peirasmos, ujian. Artinya kesempatan mengalami Tuhan. Jadi Yakobus lagi kasih tahu, kalau kamu lagi berhadapan sama pergumulan hidup, kamu tersenyum aja. Itu adalah kesempatan kamu mengalami Tuhan. Jadi di semua aspek kehidupan,
kita harusnya nikmati hidup gitu loh. Bahkan kenikmatan hidup itu di pengkhotbah dikatakan itu adalah kuasa yang diberikan. Ya, kenikmatan itu adalah kuasa loh, kuasa yang diberikan sama Tuhan. Nah, rugi kalau kita nggak nikmati itu, nggak nikmati hidup kita. Saya nggak bilang menikmati hidup itu berarti kalau kita lagi senang-senang. Tidak, lagi dalam kondisi yang tidak enak pun akhirnya bisa nikmati hidup. Saya nikmati hari-hari saya ketika saya diproses di rumah sakit. Sampai satu hari istri saya ngeliatin saya, dia ngomong gini, aku tuh justru biasanya yang nemenin orang sakit tuh justru biasanya lebih stres. Dan seringkali ketika orang datang besuk saya kan yang dibesuk sayanya. Istri saya seringkali cuma ditanya-tanyain aja. Gak pernah ada orang nanya gini, gimana kabarmu? Jarang, ada satu dua, tapi jarang. Yang ditanyain kan saya, orang berempatinya kepada yang sakit. Sampai dia bilang begini satu hari, aku tuh terhibur jaga kamu. Kenapa? Karena kok bisa ketawa-ketawa ya kita berdua tiap hari ya. Gitu. Kondisi saya parah aja. Di situ akhirnya itu bukan kekuatan dan gagah kita, bukan. Kalau kita belajar menerima dari Tuhan. Kita tahu bahwa saya nih anak, saya ahli waris, saya menerima namanya akses dari Tuhan. Saya menerima bahwa saya ini punya kuasa kebangkitan di dalam saya menerima kasih karunia Tuhan. Saya sudah menerima kesembuhan walaupun belum lihat. Itu betul-betul berbahagia. Makanya Alkitab mengatakan berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Kata berbahagia itu embedded bahasa Inggrisnya. Itu menjadi satu dengan kata diberkati dan kata makarios dalam bahasa aslinya. Jadi orang-orang yang akhirnya belajar menerima, hidupnya menikmati akhirnya. Amsal 23 ya, coba lihat ayat 26. Saya akan ajarkan hari ini, nanti beberapa bulan lagi saya akan ajarkan ini kembali di hari Minggu, supaya Bapak Ibu makin mantap gitu ya. Karena ini mungkin gak bisa cuma didengar sekali. Saya pertama kali kemarin mulai ngajar ini di sebuah pelajaran online. Dan memakan waktu sampai 1,5 jam untuk pelan-pelan belajar ini. Saya gak punya banyak waktu, saya berikan kulit-kulitnya yang penting supaya Bapak Ibu ngerti ketika membaca ayat-ayat ini. Amsal 23 ayat 26 mengatakan begini, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Seringkali kalau kita baca ayat ini kita bilang, saya harus taat. Betul kita harus taat, jangan diabaikan itunya. Tapi kita lagi bahas satu sisi yang namanya menerima, belajar menerima dari Tuhan. Itu salah satu format ketaatan. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Senang dengan jalan-jalanku. Jadi gini, berikan hatimu. Maksudnya kamu sekarang berikan hatimu, sekarang kamu belajar menerima apa yang aku mau berikan kepada hatimu. Supaya matamu senang dengan jalan-jalanku. Kata senang itu bahasa Ibraninya adalah ratsah natsar. Dua kata, ratsah natsar. Ratsah itu artinya adalah sesuatu yang kita jalani bersama Tuhan dengan sebuah kebahagiaan yang dilindungi sama Tuhan. Saya ulang. Senang itu artinya sebuah perjalanan bersama Tuhan dengan sebuah kenikmatan yang luar biasa dan dilindungi sama Tuhan. Yang dilindungi apanya? Hatinya. Karena center atau pusat daripada kehidupan seseorang adalah hati dan pikirannya. Itu sebabnya ketika masuk ke dalam sebuah pergumulan, yang paling penting sikap hati dan sikap pikiran dia. Bagaimana dia melihat dari paradigma yang berbeda, bagaimana dia melihat dari sisi yang berbeda apa yang Alkitab ajarkan. Jadi ada orang-orang yang pastinya berbeda. Ada orang yang menghadapi masalah stres, ada orang menghadapi masalah, dia akhirnya bisa enjoy hari-hari dia. Dia bisa nikmati hari-hari dia, karena dia berpikir gak apa-apa Tuhan, aku lagi belajar ngalamin Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Gak apa-apa Tuhan, memang ini bagian dari hidup, aku harus lewati semua ini. Dan aku akan tersenyum Tuhan. Ada orang-orang seperti begitu. Karena orang-orang seperti itu adalah orang yang sudah terima dari Tuhan. Dia sudah tahu identitasnya di dalam Tuhan, dan dia belajar terima. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini prinsip sederhana loh. Jadi ketika kita hidup ini kita sudah tahu setiap hari Tuhan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan
Ada beberapa teman-teman saya yang lepas daripada keterikatan dosa ketika setiap hari mendeklarasikan ayat ini. Walaupun masih hidup dalam dosa. Mereka bilang gini di depan kaca, mereka bilang, Tuhan, aku bergumul dengan dosaku. Tapi aku percaya aku sudah dibenarkan sama Kristus. Lambat laun ya, itu kebenaran firman Tuhan. Kuasa daripada kasih karunia merasuki hidupnya. Sampai-sampai tiba-tiba banyak akhirnya ada yang ngomong gini, kok tiba-tiba aku gak pengen ngerokok lagi ya. Kok tiba-tiba aku gak pengen dosa berzinah lagi ya. Kok tiba-tiba aku betul-betul hatinya rasanya sepertinya pengen memberikan semuanya sama Tuhan ya. Itu terjadi terus menerus. Ketika sadar bahwa saya sudah diberikan, saya sudah dibenarkan sama Tuhan, belajar terima. Setiap kali ada sebuah hubungan intim sama Tuhan, belajar terima dari Dia, pasti akan mengubah tindakan kita. Pasti akan mengubah cara berpikir kita. Itu sebabnya Yesus menegur ya Marta dengan sangat tegas. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, coba lihat. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Perhatikan kalimat ini. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dengan bahasa lain, Maria terus menerima dari Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ini berbicara tentang sikap hati sebenarnya. Ia mendekati Yesus dan berkata begini, nah ini dia nih. Orang yang gak belajar terima dari Tuhan, pasti akan salah-salahin Tuhan dan salah-salahin orang lain. Karena gak belajar nerima. Gak belajar bahwa, oh ya terima kasih ya Tuhan, aku sudah dilayakkan, aku sudah dibenarkan, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mati bagi aku, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah berikan kesembuhan bagi aku, Kau sudah memberikan pemulihan, aku sudah memberikan jawaban walaupun aku belum lihat. Sikap hatinya tuh menerima, Tuhan terima kasih, aku melekat kepada sumber atas segala sumber gitu. Akhirnya ini yang dia lakukan. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Salahin Yesus. Tidakkah Engkau peduli? Itu perkataan orang-orang yang gak belajar terima. Mana sih? Terus akhirnya orang-orang seperti begini akhirnya ikut Tuhan dengan formula. Dengan formula. Terus dia katakan begini, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Tuh dia salahin orang lain, dia salahin Maria. Dia menyalahkan saudaranya. Makanya saya nggak heran ketika ada orang datang kepada saya bilang ini, Pak, saya tuh udah doa setiap hari sekian jam, saya udah puasa berkali-kali, kok nggak dapat jawaban doa, Pak? Itu adalah perkataan orang yang tidak menerima dari Tuhan. Itu adalah perkataan orang yang ikut Tuhan dengan formula. Nggak bisa. Orang yang mengerti, belajar menerima dari Tuhan, belajar menerima kasih karunia, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, nggak pakai formula ikut Tuhan, karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Saya bilang gini akhirnya sama ibu itu, Bu, nggak bisa Bu ikut Tuhan dengan cara seperti begitu. Harusnya ibu kalau doa, bukannya berapa lama ibu doa, berapa kali ibu puasa, bukan gitu. Tuhan gak pakai usaha-usaha seperti begitu. Sikap hati ibu sudah harus datang dengan iman. Belajar terima kasih Tuhan bahwa aku sudah disembuhkan. Sudah ada bilur-bilur Tuhan, terima kasih walaupun aku belum lihat keluargaku sudah dipulihkan. Datang dengan menerima Bu, pasti beda sikap hatinya. Akhirnya ikut Tuhan dengan formula, saya udah gini loh, saya udah datang ibadah. Akhirnya apa? Kecewa kan sama Tuhan? Sama seperti Marta. Engkau tidak peduli Tuhan. Nah gitu. Terus nyalain orang lain. Akhirnya apa? Dikatakan begini, suruhlah dia membantu aku bahkan dikatakan. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jangan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak-banyak formula datang sama Tuhan. Ikut Tuhan ya, mau doa cuma 5 menit, kalau dilakukan dengan hati yang benar, itu berkuasa. Bukan berapa sering, berapa lama berdoanya. Berdoa ya harus berdoa. Berdoa itu betul-betul dari sikap hati yang Tuhan lihat. Nah ini yang dikatakan akhirnya. Ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti nggak ada yang lebih perlu daripada itu. Ini perkataan Yesus loh. Tentang apa? Tentang sikapnya Maria. Hanya satu saja yang perlu. Nggak ada yang lebih perlu daripada ini.
Ini tegas sekali. Yang kedua dia katakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada itu. Gak ada yang lebih baik dari apa? Duduk di kaki aku dan menerima. Terus yang ketiga dikatakan begini, yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Kenapa? Lagi dikasih sama Tuhan, apa yang aku kasih gak akan bisa diambil daripadanya. Ini pernyataan Yesus yang sangat dahsyat 3 hal ini. Gak ada lain yang lebih perlu. Gak ada yang lebih baik daripada ini. Dan apa yang aku berikan tidak akan bisa diambil daripadanya. Kalau dia belajar terima. Kalau dia gak belajar terima, apa yang aku berikan dicuri sama iblis. Hidupnya gak pernah ada di dalam damai. Terjadilah perkenanan Tuhan yang luar biasa atas hidupnya Maria. Nanti Bapak Ibu baca di Yohanes 12. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, Yesus mampir lagi ke rumahnya Maria. Dia memberikan minyak narwastu. Ingat cerita itu? Ketika dia memberikan minyak narwastu itu, ya dikatakan setengah kati dikasih. Minyak narwastu, botol cuman segini, harganya 75.000 Bapak Ibu, pernah tumpah di rumah saya, seminggu gak hilang baunya. Dipel gak hilang baunya. Ingat waktu Yesus katakan ini, dia katakan biarkan dia lakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Kenapa? Merupakan kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi untuk membubuhi rempah-rempah dan wangi-wangian terhadap tubuh kerabat, sahabat, atau keluarga yang sudah meninggal. Makanya ada 3 wanita toh datang ke kubur Yesus, bawa rempah-rempah, ketemu gak sama tubuh Yesus? Tidak, udah bangkit. Satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kesempatan perkenanan Tuhan, kehormatan membubuhi tubuh Yesus dengan wangi-wangian adalah Maria. Dan waktu Yesus katakan itu di depan dia, dia pasti tidak sadar. Kenapa? Beberapa hari setelah dia dilumuri minyak narwastu, dia naik ke kayu salib. Berarti bau-bauan itu masih melekat di tubuhnya Yesus. Satu-satunya wanita, Maria, yang dapat perkenanan Tuhan. Kenapa? Duduk di kaki Tuhan dan menerima apa yang Tuhan mau berikan. Makanya dikatakan apa? Gak bisa diambil daripadanya. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya ya dipertegas ini ya. Kita eksposisi ringan ya ini ya. Kita baca Yohanes 13 ayat 4 sampai ayat 5 mengatakan begini. Ini adalah kisah ketika Yesus mau membasuh kaki daripada murid-muridnya. Ini yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu, ya singkat aja, saya kasih bahasa aslinya supaya Bapak Ibu kalau baca ayat ini mengerti bahwa Yesus sedang memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, juga bagi kita sampai hari ini. Ya, dia katakan begini, Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus loh. Yesus loh yang memberi kepada kita. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya, menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Oke, nanti kita kembali ke ayat ini ya, kita lihat bahasa aslinya, kita bongkar kalimat-kalimatnya. Kemudian ini yang terjadi, Yohanes 13 ayat 6. Sama seperti kebanyakan orang. Aduh gak layak lah Tuhan kasih gini, gak layak lah aku harus lakukan ini dulu baru aku layak. Udah dilayakkan, lihatnya ayat yang ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Yang benar aja. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dia lagi kasih sebuah pelajaran tentang sebuah kasih karunia yang sebentar lagi ketika dia naik ke kayu salib dan dia bangkit di hari yang ketiga. Ada sebuah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa dan Petrus belum ngerti. Ini merupakan metafor. Sebuah tindakan yang merupakan sebuah pelajaran. Banyak sekali yang Yesus ajarkan. Dan saya percaya ketika dia bangkit dari kematiannya. Itu banyak sekali perumpamaan dan perkataan-perkataan yang dibukakan sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan toh. Roh Kudus yang menjelaskan, Roh Kudus yang menjadi mentor, Roh Kudus yang menjadi konselor agung. Pasti banyak dan pasti banyak sekali tangisan-tangisan di dalam doa murid-muridnya. Makanya mereka jadi luar biasa radikalnya. Karena mereka pasti ingat, oh iya ya dia pernah lakukan itu. Oh ternyata maksudnya ini toh, karena ada Roh Kudus yang menjelaskan. Oh ternyata maksudnya itu toh. Oh pasti banyak tangisan. Banyak sekali tangisan ketika mereka berdoa.
Ingat, Roh Kudus di perjanjian lama seringkali dikatakan Roh Kudus di atas orang itu. Di dalam perjanjian baru kalau kita baca, Roh Kudus ada di dalam manusia. Oke, sekarang lihat ya, ayatnya yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jangan, enak aja, nggak boleh. Kenapa? Karena gini, saat itu nggak ada sepatu Vans, Converse nggak ada. Yang ada sendal, kaki terbuka, terekspos sama debu. Jadi saat itu ketika orang-orang bertamu sampai ke sebuah rumah, kalau yang ekonomi cukup baik, mereka punya mbak di rumah. Punya pembantu rumah tangga yang membersihkan kaki para tamu. Yesus mengambil posisi itu loh. Dia mengambil posisi itu membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebabnya Petrus katakan, enak aja jangan. Ini pekerjaan yang sangat najis. Pekerjaan yang tidak pantas untuk engkau lakukan untuk saya. Sikap hati. Masa sih Tuhan, saya kan gak layak Tuhan. Kita gitu, dibohongi iblis soalnya. Padahal tetelestai sudah selesai, sudah dilayakkan. Sudah dibenarkan, tadi kita sudah baca. Dengan modal itu kita akhirnya terima kasih karunia Tuhan jadi sebuah kuasa di dalam kita yang akhirnya menolak dosa. Dan kemudian dikatakan begini, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Oke, saya mau memperjelas kalimat ini ya Bapak Ibu. Di dalam bahasa Inggris, saya kutip dari NKJV ya, New King James Version. Dikatakan begini, you shall never wash my feet. Jangan, gak boleh kata Petrus. Jesus answered him, ini perkataan Yesus. If I do not wash you, kalau saya tidak menyeka atau tidak membasuh kakimu, you have no part. Bukan in me, tetapi with me. Garis bawahi, kata dalam yang ada di Alkitab bahasa Indonesia kita, itu artinya with me. Kalau pengertiannya di dalam aku, kita akan menerjemahkan ayat ini, oh berarti kalau nggak dibasuh, aku nggak dapat keselamatan. Bukan, nanti dia buktikan, Yesus nanti katakan. Enggak, ini maksudnya kamu nggak akan dapat bagian dengan aku. Dengan aku itu bahasa aslinya adalah meta. Meta adalah sebuah perubahan yang, makanya ada kata metanoia. Meta. Kalau kamu nggak mau dibasuh, kamu nggak akan berubah nanti. Dan kamu tidak akan mengalami aku. Seperti tadi di Amsal dikatakan, matamu tidak akan senang lihat jalan-jalanku. Kamu nggak nikmati hidup nanti. Itu maksudnya. You have no part with me, not in me. Bukan in me loh. Jadi kata dalam itu sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya in me, with me maksudnya. Meta. Dia lanjutkan lagi. Yohanes 13 ayat 9 dan ayat 10. Ini dipertegas lagi sama Yesus. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sekalian aja deh semuanya. Nah ini yang Yesus jawab, ini pengertiannya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, sudah diselamatkan, sudah dimandikan, sudah mandi dengan darah Kristus, sudah disucikan, dibenarkan. Ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Sekalinya diselamatkan, kamu udah diselamatkan udah. Sekarang yang harus continuous itu adalah kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Aku sudah benarkan hidupnya, aku sudah layakkan dia. Sekarang kakinya, kenapa? Karena kaki dipakai untuk berjalan dan seringkali akhirnya jadi kotor kakinya. Pengertiannya kenapa? Kaki, debu, dan kotor. Sebentar saya kasih tahu. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Makanya ada proses pengudusan setiap hari toh. Kita di justified, kita dibenarkan. Kemudian setiap hari ada proses pengudusan, namanya sanctification. Nanti ke surga, glorification, dimuliakan, dapat tubuh yang baru. Itu prosesnya.
Ya, justification, sanctification, glorification. Itu prosesnya nanti. Dimuliakan nanti di sorga. Tubuh baru dan lain sebagainya. Ya. Selama kita hidup setiap hari, udah pasti jatuh dalam dosa. Udah pasti dibohongi iblis. Saya udah katakan di tempat ini. Iblis setiap hari nggak ada tanggal merah. Iblis nggak lebaran, nggak natalan loh. Nggak ada tanggal merah dia. Setiap hari yang dilakukan ngapain? Mematahkan semangat, ya, mencobai, menuduh, membohongi. Tiap hari. Tiap hari. Jadi Yesus katakan kamu sudah dibersihkan seluruhnya, hanya belum semua. Belum semua maksudnya pikiran dan hatimu itu harus terus gradual sekolah kehidupan setiap hari. Nah, aku nih datang, aku mau kasih kamu tuh kebebasan. Aku mau kasih kepadamu tuh sebuah prinsip. Aku mau kamu tahu bahwa aku sangat mengasihimu, aku gak pernah berseberangan sama kamu. Coba lihat sekarang kita mundur dulu. Kejadian 3 ayat 14. Supaya ini jadi pewahyuan yang mantap gitu ya. Supaya kita mengerti. Kenapa sih? Korelasinya apa sih? Saya udah dibersihkan semuanya, tapi kaki saya harus dibersihin terus. Karena kaki saya terekspos sama debu. Coba lihat. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Ya, ini kutuk yang diberikan kepada si iblis. Dikatakan begini, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Makanannya dia adalah debu tanah toh. Nah, sekarang buka lagi di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari apa? Debu tanah. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita bahan bakunya debu. Makanannya iblis, debu. Makanya yang Yesus ajarkan, yang dia bilang nanti satu kelak kamu akan ngerti Petrus, itu maksudnya gini. Kalau kita berjalan, kaki kita pasti terekspos sama debu, hidup kita dibuat dari debu. Kita ini makanan empuk, sasaran empuk, siapa? Iblis. Makanya dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengom-ngom mencari mangsa yang dapat ditelan. Mangsa yang dapat ditelan siapa? Manusia. Karena makanannya dia debu, kita dibuat dari debu. Itu sebabnya tiap hari kita dipatahkan semangatnya, kita dicobai, kita dituduh, kita dibohongi sama dia. Sasaran empuk. Nah maksudnya Yesus adalah begini, kalau kamu membiarkan aku membasuh kakimu, kamu membiarkan hidupmu dipenuhi sama firmanku, engkau nggak akan bisa dibohongi dia. Engkau tidak akan menjadi makanannya dia. Karena aku basuh kakimu. Itu maksudnya. Aku sudah memberikan engkau keselamatan, tetapi memang belum semuanya, maksudnya belum semua itu keselamatan sudah dikasih, belum semuanya adalah pembaharuan budi sekolah kehidupan terjadi terus. Mengerjakan keselamatan terjadi setiap hari, working out setiap hari. Nah kalau kita mengerjakan keselamatan, kalau nggak ada pedoman Roh Kudus, nggak belajar terima dari Tuhan, wah ngawur udah akhirnya. Hidupnya tertekan, nggak nikmati hidup akhirnya. Ini terjadi tiap hari soalnya sekolah kehidupan. Kita akan terus dibombardir dengan kebohongan dia. Ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Supaya Bapak Ibu mengerti, saya tutup dengan ini ya. Kita balik lagi ya, Yohanes 13 ayat 3 sampai 5 lagi ya. Ini kita lihat bahasa aslinya. Perhatikan kalimat ini. Ini dahsyatnya luar biasa. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya. Oke, perhatikan kalimat ini. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya. Oke, catat ini. Kata membasuh, itu bahasa Yunaninya adalah nipto. Nipto itu artinya dilakukan pembasuhan tiap hari. Continuous tense.
Di dalam kata-kata Yunani itu ada yang continuous tense, ada yang dilakukan terus, ada yang past tense, ada yang sudah dilakukan selesai udah. Ini continuous. Nipto itu adalah bahasa Greek yang continuous tense. Jadi dia katakan apa? Kamu harus belajar terima tiap hari dari aku. Belajar terima kasih karunia. Belajar terima firman Tuhan, firman kebenaran di dalam hidupmu tiap hari. Itu arti kata dibasuh. Lalu dia menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang itu. Kata menyeka itu artinya ekmaso. ekmasso, ekmaso dalam bahasa Yunani. Yang artinya adalah saya akan menyeka kakimu, hidupmu, pikiran, hatimu supaya kamu diproteksi dan dijaga dari kebohongan iblis. Itu artinya. Itu arti kata ekmaso. Terus dia menyeka, membasuh kemudian menyeka. Kemudian dia menggunakan sebuah kain namanya kain lenan. Nah, kain lenan ini bahasa aslinya adalah lention. Lention artinya adalah righteousness, kebenaran. Jadi dia setiap hari akan membasuh kaki kita dan mengatakan, aku sudah layakkan hidupmu. Aku sudah membenarkan engkau di kayu salib. Itu dia seka kita dengan itu tiap hari. Supaya kita gak rasa tertuduh. Karena Yesus tidak pernah nuduh. Tidak pernah inget-ingetin sama masa lalu. Udahlah nak, aku tahu kamu jatuh dalam dosa. Udahlah nak, aku tuh sayang sama kamu, aku tuh gak pernah berseberangan sama kamu. Terima aku, terima nih kasih karunia aku. Itu kata itu, buktinya ada di sini. Wahyu 19 ayat 8, coba lihat. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Perhatikan kalimat ini. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu arti kata lention. Itu adalah arti ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu yang masih dia lakukan sampai hari ini untuk kita. Hiduplah dalam kemerdekaan Tuhan. Karena kita setiap hari dibasuh sama kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita bangun pagi, katakan terima kasih Tuhan. Aku mau hidupnya setiap hari menikmati hidup. Walaupun aku udah masalah, aku mau menikmati hidup. Karena hari ini aku belajar salah satu format daripada ketaatan, yaitu aku belajar menerima dari Tuhan. Menerima kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak terima kasih. Mengucap syukur buat malam yang indah. Mengucap syukur buat firman Tuhan. Mengucap syukur buat apa yang Yesus ajarkan bagi kami. Semua firman-Mu adalah ya dan amin. Semua firman-Mu adalah kekuatan. Dan bahkan hari ini Tuhan, kalau kami belajar menerima, kami diberikan kuasa untuk menikmati hidup ini. Kalau kami belajar menerima, kami diberikan perkenanan Tuhan bahkan seperti Maria. Dan itu sebabnya Tuhan, ketika kami duduk di kaki Tuhan, belajar menerima kasih karunia Tuhan. Kasih-Mu yang tanpa kondisi dalam hidup kami. Tidak ada duanya Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan semua itu tidak akan bisa diambil daripada kami. Karena pikiran dan hati kami senantiasa dibasuh dan diseka oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membiarkan pikiran dan hati kami setiap hari dibasuh dan diseka. Dan kami percaya kami merdeka Tuhan. Bahkan yang masih hidup di dalam dosa, terlepas dari dosa. Karena menerima kasih karunia Tuhan. Makin kami intim, tindakan dan perkataan kami pasti berubah. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat grace, buat kasih karunia. Kami terima, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.